Halo semua, kembali lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di video yang terakhir lalu, saya membagikan informasi yang saya terima dari proses channeling terkait dengan pandemi corona ini. Dan saya melihat beberapa dari kalian tertarik dengan topik semacam ini. Saya ingin sampaikan satu hal. Jadi, karena di sini kaitan dengan bagaimana nanti kalian belajar meditasi mistik. Apa yang saya rasakan itu sama dengan keraguan kalian. Setiap kali mendapat informasi yang datang dari intuisi, itu pasti kita bertanya, beneran gak sih? Nyata atau tidak sih? Jadi itu selalu kita rasakan, dan itu butuh proses membiasakan diri supaya kita intuisinya lebih bisa bekerja dengan bagus. Kemudian yang kedua, di situ saya sampaikan kalau saya ketemu dengan sosok alien, katakanlah. Mungkin nanti ketemu sosok yang lain. Itu bukan poin utamanya. Jadi siapa sosoknya, benar atau tidak, itu tidak menjadi hal yang fundamental. Yang paling penting adalah kita bisa menangkap informasinya. Kenapa? Karena informasi itu selalu relevan dengan apa yang selalu kita cari dalam kehidupan ini. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lebih bahas lebih dalam terkait beberapa hal yang kita temukan kemarin yang saya sudah sampaikan. Tapi saya perlu sampaikan disclaimer-nya dulu. Jadi apa yang kita bahas ini adalah topik yang kontroversi dan sensitif. Saya dalam pihak yang ingin membagikan informasi ini. Saya tidak mengatakan bahwa ini kebenaran. Saya juga tidak membantah atau menyatakan bahwa ini salah. Jadi poinnya adalah kita semua berhak untuk informasi. Tapi, bagaimana kalian nanti menilai informasi itu, kebenarannya? Kalian putuskan sendiri. Oke, kita simak saja video setelah ini. Sebetulnya, beberapa hari setelah saya membagikan video tentang pandemi itu, tentang bab yang hilang, dan mendapat respon yang cukup bagus, saya ingin melanjutkan. Tapi apa yang terjadi? Saya coba buka beberapa data riset saya, riset online yang telah saya kumpulkan, cuma hampir kebanyakan beberapa sumber data itu sudah terblokir. Jadi akhirnya saya butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan beberapa hal yang saya anggap penting yang bisa setidaknya menyeimbangkan pemikiran kita atas apa yang sekarang terjadi ini. Jadi semenjak awal kalau kita ingat, pemerintah sendiri menetapkan ketua gugus tugas pandemi ini dari pihak militer. Jadi saya pikir ketika saya mendapatkan informasi dari channeling bahwa ini perang, itu berarti ada hubungan kuatnya. Tapi kita mungkin tidak menyadari bahwa perang sekarang sudah berubah. Kalau kita pikir, dan saya coba telah dari apa yang saya terima lewat channeling, betul juga. Kenapa? Karena kalau kita untuk perang seperti dulu, perang terbuka, itu sudah butuh biaya banyak, sudah menghabiskan berbagai sumber daya, kemudian banyak jatuh korban. Pada akhirnya pun ketika infrastruktur hancur, masih harus membangun, padahal apa yang dicapai adalah tentang dominasi, kekuatan, keuangan atau pasar. Jadi ini yang paling logis untuk perang saat ini, tapi mungkin kita belum paham dan menyadari bahwa kita benar-benar dalam kondisi perang. Sekarang saya akan lebih perjelas konsep teori dari Anthony Beckham. Jadi kalau kita bisa menangkap poin apa yang disampaikan Anthony Beckham ini, maka nanti kita akan lebih mudah melihat apa yang terjadi dengan pandemi ini. Dan rasanya sulit untuk tidak mengatakan bahwa memang ini kondisi perang dan virus ini bisa lebih kuat menjadi senjata biologi. Oke, kembali lagi pada video yang telah lalu. Jadi saya katakan dua teori besar ini, teori Germ, teori Kuman dari Louis Pasteur, itu dibangun dengan konsep keyakinan dari si Louis Pasteur bahwa tubuh manusia itu suci. Jadi bagaimana menjaga agar jangan sampai ada kuman, mikroorganisme yang masuk mencemari tubuh manusia ini. Jadi apapun ketika itu terjadi pencemaran, maka itu penyebab penyakitnya, mikroorganismenya ini. Nah, ini bertentangan dengan teori dari
Anthony Beckham, teori selular. Beckham mengatakan demikian, apa yang ditakutkan Louis Pasteur tentang keberadaan mikroorganisme ini, sebetulnya mikroorganisme ini sendiri adalah bagian yang ada dalam diri kita, dan kita bersimbiosis dengan mikroorganisme ini. Nah, apa yang terjadi manakala mikroorganisme ini merusak tempat hidupnya? Sebetulnya dia adalah menunjukkan gejala, tapi mikroorganisme ini sendiri bukanlah penyebabnya. Jadi ini yang dikemukakan oleh Anthony Beckham. Itu sebabnya menjadi tidak masuk akal kadang kalau kita pikir. Kita tahu bahwa dalam tubuh kita itu mungkin hampir separuh itu banyak mikroorganisme yang hidup. Proses pencernaan kita pun dibantu oleh bakteri pengurai. Kamu sering mendapatkan makanan mungkin di supermarket yang mengandung bakteri baik, ya kan? Jadi ada hal yang kadang kontradiktif di sini. Dan ketika saya membaca apa yang dikemukakan Anthony Beckham ini, saya lebih bisa menangkap korelasi yang logis di sana. Nah, yang lebih lucu itu kalau kita bertanya sekarang, mana sih yang benar? Saya mendapatkan beberapa berita itu yang mengatakan bahwa Louis Pasteur itu sebelum akhir hayatnya, dia juga sudah mengatakan le microbe n'est rien, le terrain itu. Jadi bahasa Prancisnya itu kalau diterjemahkan, mikroorganisme itu bukan apa-apa. Yang menjadi kunci itu adalah lingkungannya. Artinya apa? Dia sudah mengamini konsep yang dikemukakan oleh Anthony Beckham. Tidak hanya di sini, ada tokoh lain yang bisa dikategorikan juga sebagai bapak teori kuman. Jadi ini si Rudolf Virchow. Dia mengatakan di akhir hayatnya, mengatakan seperti ini, kalau saya diberi kesempatan kedua, saya akan mendedikasikan waktu saya untuk lebih mendalami perilaku mikroorganisme ini dan lingkungannya, dalam arti dengan tubuh kita sendiri. Karena dari sanalah kita bisa tahu kenapa penyakit menular ini muncul. Jadi dari sini sebetulnya kita sudah bisa menyimpulkan mana yang mendekati kebenaran. Mereka yang mencetuskan teori kuman ini sendiri pun sudah mengiyakan atau setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Anthony Beckham. Tapi ini tidak kemudian menjadi mudah dengan apa sudah ditakuti masyarakat tentang berbagai kasus penyakit menular ini. Akhirnya apa yang terjadi sampai sekarang ini menjadi seperti dogma dari dunia medis yang percaya bahwa semua penyakit adalah akibat infeksi dari keberadaan kuman. Jadi ada dua teori dari Anthony Beckham. Teori pertama itu teori selular, ini untuk menjelaskan tentang bagaimana penyakit menular itu muncul. Kemudian teori yang kedua, ini teori medan, terrain teori. Jadi ini yang lebih menjelaskan bagaimana menangani kasus atau menyembuhkan penyakit menular ini. Jadi teori medan apa? Teori medan itu intinya si Dr. Anthony Beckham ini meyakini bahwa tubuh manusia itu punya kapasitas untuk mencapai keseimbangan. Jadi dikatakan dalam kondisi homeostasis, kalau tidak salah, kemudian tubuh itu proses detoksifikasinya berjalan lancar, lalu imunitasnya baik, maka tidak akan timbul kasus disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi homeostasis itu adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan dalam dirinya, kondisinya. Nah, itu sebabnya Dr. Anthony Beckham ini secara tegas mengatakan dalam kasus penyakit menular, yaitu rawat pasien, jangan mengurusi infeksi. Maka dalam teori medan itu penanganannya adalah bagaimana menciptakan lingkungan atau tubuh kita dalam kondisi seimbang. Ini diperoleh dengan diet, lalu dengan menambahkan nutrisi, menjaga perilaku sehat, dan sebagainya. Nah, apa yang dikatakan dengan teori medan ini, inilah yang tadi diamini oleh baik Louis Pasteur maupun Rudolf Virchow. Nah, kemudian saya menemukan satu berita yang lebih membantu saya untuk menangkap konsep dari
teori selular maupun teori terrain ini. Jadi saya menemukan wawancara Dr. A.A. Jonas von der Planitz. Ini yang dia dikenal sebagai pencetus primal diet, itu diet dengan makan daging mentah atau diet yang lebih pada makan makanan alami. Nah, Dr. A. Jonas ini memberikan penjelasan lebih mudah buat saya yang orang awam menangkap apa yang terjadi dengan kasus penyakit menular ini dan keberadaan virus. Jadi intinya, pernyataan yang selalu coba ditanamkan oleh Dr. A. Jonas itu adalah semua virus itu baik. Jadi virus itu adalah barang mati. Dia mengatakan kalau kamu ke laborat, kamu tidak akan melihat sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah dalam virus itu. Jadi virus ini barang mati dan dia fungsinya hanya mereplikasi diri ketika menemukan sel inang yang cocok. Ini pernyataannya dia. Jadi dia menganalogikan, lebih gampangannya, virus ini adalah protein hewani yang terfraksionisasi dalam larutan pelarut. Atau itu yang paling mudah dia mengatakan analoginya seperti sabun yang menjadi fungsinya untuk membersihkan limbah. Nah, kemudian Dr. A. Jonas ini mengatakan, jadi dalam tubuh kita itu sendiri, fungsi kita itu lebih banyak dibantu ketika melakukan pencernaan makanan itu oleh mikroba kebersihan, bisa di situ bakteri, beberapa jamur maupun parasit. Jadi prosesnya itu ketika kita makan itu kan banyak limbah atau banyak racun yang mungkin tidak sesuai dengan keberadaan tubuh kita dan itu bisa membahayakan sel kita. Nah, itu sebabnya ketika kita memproses makanan ini biasanya dilakukan oleh mikroba kebersihan dan Dr. A. Jonas ini mengatakan mikroba kebersihan ini kerjanya sangat efisien. Dia mampu mengkonsumsi 50 kali beratnya dalam 24 jam. Jadi dia mengatakan apa yang keluar dari feses dan urin kita itu 1/5 dari total yang ada dalam tubuh kita. Nah, apa yang terjadi ketika ada satu pencemaran dalam tubuh kita, artinya tubuh kita itu sudah teracuni sangat berat, mikroba kebersihan ini tidak mampu lagi untuk mengeluarkan itu, memakan jaringan yang teracuni. Akhirnya sel itu mengeluarkan virus. Jadi keberadaan virus itu muncul untuk membuat sel itu tetap bertahan hidup dengan membuang racun atau limbah yang telah ada. Nah, sel itu sendiri punya kemampuan memproduksi dalam sekali waktu hampir 300 varietas virus dalam beberapa jaringan khusus. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika kita mendapatkan virus atau ada virus itu menunjukkan bahwa kondisi badan kita benar-benar sudah teracuni. Nah, Dr. A. Jonas juga menjelaskan ketika kita pilek itu adalah satu gejala di mana sebetulnya kita sudah punya banyak limbah. Cuma mikroba kebersihan masih mampu. Nah, ketika kita mendapatkan flu itu artinya tubuh kita sudah penuh dengan racun dan limbah. Nah, kemudian si pewawancara ini juga bertanya ke Dr. A. Jonas, kalau kamu mengatakan virus itu baik, lalu kenapa kita bisa sakit? Nah, Dr. A. Jonas mengemukakan ketika kamu sakit, itu artinya kondisi tubuhmu itu memang sudah benar-benar penuh dengan limbah atau racun. Nah, kemudian ditanyakan lagi, lalu bagaimana dengan kasus flu yang berkaitan dengan hewan? Jadi Dr. A. Jonas mengatakan bahwa virus dari hewan itu tidak bisa ke manusia. Maka si pewawancara ini mengatakan bagaimana kasusnya ada flu babi. Dr. A. Jonas menjelaskan, jadi dia menjawab, kamu dalam premis yang salah, logikamu salah. Jadi kalau kamu mengatakan virus itu buruk, sama saja kamu mengatakan sabun itu buruk, padahal sabun itu berfungsi membantu untuk membersihkan kamu. Nah, virus itu bisa hidup ketika dia menemukan sel inang yang cocok. Jadi apa yang terjadi ketika
manusia. Dikatakan flu babi itu sebetulnya manusia teracuni oleh limbah dari babi, kemudian manusia memproduksi virusnya sendiri. Jadi apa yang dalam virus manusia, ya virus manusia itu sendiri. Apa yang dalam babi itu ya virus babi itu sendiri. Lalu kemudian ditanyakan loh, bagaimana bisa menular dari hewan ke manusia? Jadi dia mengatakan dengan jelas bahwa ketika dalam tubuh manusia ditemukan virus dan jaringan dari binatang, maka kemungkinan satu-satunya itu adalah melalui suntikan. Ini sama dengan apa yang dikatakan Dr. Anthony Beckham, bahwa dia menentang keras menyuntikkan mikroorganisme ke dalam darah, karena ini akan memperburuk. Nah, kalau kita bicara semacam ini makanya di awal tadi saya katakan ini topik yang kontroversial dan sensitif. Kalau kita bicara hal semacam ini dan memberikan argumen yang bertentangan, artinya punya gambaran kita menentang vaksinasi, itu bisa dikatakan kita melakukan tindakan ilegal. Jadi ini yang terjadi. Nah, kemudian Dr. Ajonus juga ditanya lagi, lalu bagaimana ketika orang kena virus, ya kan, tidak menunjukkan gejala tapi bisa menularkan, lalu kenapa orang itu tidak langsung mendapatkan gejala? Dan kenapa setiap beberapa tahun itu ada pandemi yang selalu kita hadapi? Nah, Dr. Ajonus mengemukakan bahwa virus ini sulit ditebak, tapi ada periode tertentu di mana tubuh itu melakukan pencucian limbah besar-besaran. Nah, itu bisa dalam siklus yang pendek maupun siklus yang panjang. Dalam siklus yang pendek mungkin bisa 3 bulanan, mungkin 7 bulan. Nah, kalau yang besar itu dikatakan ada siklus berapa tahunan yang memunculkan satu bentuk pandemi yang lebih besar. Nah, ini yang dimuatkan oleh Dr. Ajonus. Lalu pertanyaan kemudian yang berikutnya, kalau tadi virus atau jaringan dari binatang bisa masuk, satu-satunya adalah disuntikkan, kemudian apa yang terjadi dalam wawancara itu? Dia membuka beberapa hal yang dikatakan lebih kontroversial lagi. Jadi Dr. Ajonus ini menyampaikan bahwa kasus virus HIV itu adalah produksi manusia dengan peruntukan awal untuk meriset kanker atau menciptakan sel kanker pada hewan, tapi kemudian itu bisa terjadi muncul pada kasusnya pada manusia. Virus HIV itu diproduksi sebagai bentuk tujuan persenjataan, senjata biologi. Nah, ini terkait juga saya pernah mendengar di YouTube juga, kalau kalian tahu Dr. Siva Ayyadurai itu juga mengatakan apa yang terjadi sekarang di dalam dunia medis itu adalah bahwa dunia medis tidak lagi mendasarkan tindakannya pada scientific method, tapi pada scientific consensus. Kenapa ini terjadi? Ya, karena untuk mengetahui virus dan pandemi itu kita butuh riset dengan biaya yang tidak sedikit. Dan kita tahu bahwa yang punya anggaran paling besar itu adalah dunia militer. Nah, ketika dunia militer terlibat di sana, besar kemungkinan bahwa tujuan riset ini juga berkaitan dengan persenjataan. Nah, kemudian ini berlanjut bahwa anggaran yang besar ini hanya dunia militer. Lalu ini ketemu dengan dunia usaha dalam kepentingannya dengan bisnis. Lalu mereka yang melakukan riset ini kebanyakan kan diawali dari dunia pendidikan. Akhirnya terjadi korelasi di antara ketiganya seperti lingkaran setan antara dunia militer, dunia pendidikan, dan dunia usaha. Ini yang menyebabkan carut-marut sekarang. Apa yang terjadi? Semua kasus penyakit dalam dunia medis tidak lagi mendasarkan pada scientific method. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, wawancara yang Dr. Ajonus lakukan ini masih banyak berita-berita yang sangat kontroversial. Jadi ketika dia menyebut HIV ini,
sebagai bentuk rekayasa virus, ini juga hasil riset dari Dr. Strecker. Kalau kamu cari bisa menemukan Strecker Memorandum terkait dengan temuan bahwa virus HIV ini adalah buatan. Nah, Dr. Strecker ini kurang apa coba? Dia punya 4 gelar doktor. Dr. A. Janus mengatakan saya hanya punya 2 gelar doktor. Yang satu nutrisi, yang satu virologi kalau nggak salah. Nah, Dr. Strecker ini 4 gelar doktor, 2 diantaranya adalah virologi dan biokimia. Itu baru satu berita yang mencengangkan. Kemudian di wawancara itu juga terkait tentang skandal banyak, termasuk dia menyinggung George Bush Senior, Presiden George Bush Senior kaitan dengan Hitler, skandal paten dari Tamiflu untuk mengatasi pandemi flu saya lupa. Dan itu siapa yang pemegang paten adalah Donald Rumsfeld. Jadi dari satu wawancara ini banyak hal yang mungkin sulit dipercaya bahwa itu terjadi, tapi tidak sedikit dokter yang mengatakan hal yang sama. Termasuk kalau kalian temukan, kemarin Dr. Rashid Butar juga berwawancara dengan Dr. Judy Mikovits. Ini yang kasusnya dia mengemukakan efek yang berbahaya dari virus yang dia temukan ketika dia melakukan riset di Fort Detrick, lembaga penelitian virus dari Amerika. Kalau kita telusuri lagi, ini sama dengan kasus yang dialami oleh Siti Fadilah Supari. Akhirnya keduanya juga masuk penjara. Jadi pola-pola seperti ini sudah banyak dikatakan, diungkap oleh dokter, tapi selalu tenggelam. Jadi ini yang bisa saya sampaikan tentang apa yang terkait dengan pandemi sekarang. Jadi kalau kalian mencari lebih banyak berita, nanti kita akan lebih secara jelas bisa menyimpulkan sendiri dan kita bisa mengambil sikap atas ketidakjelasan ini. Kalau kalian lihat bahwa WHO pun itu juga penyataannya berubah-ubah. Apa yang dikhawatirkan sekarang ini mungkin bisa menjadi konfirmasi apa yang diungkapkan Dr. Strecker tentang produksi virus HIV. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, coronavirus itu bukan hal yang baru. Tapi sekarang melihat perilaku virusnya di beberapa negara itu berbeda-beda efeknya. Ini yang dikhawatirkan adalah ada mutasi virus itu. Dan saya sempat baca dari Dr. Strecker itu tentang presentasinya dari kasus ini adalah karakteristik virus HIV itu adalah virus yang punya kecerdasan. Jadi dia mengatakan virus HIV ini seperti manusia. Dia masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia bisa beranak pinak dan menyetel sendiri perilakunya dia. Jadi ini yang kita temukan sekarang yang dikhawatirkan bahwa ini kombinasi antara coronavirus dengan HIV. Padahal kita tahu bahwa secara statistik pun tingkat kematian dari virus corona ini kecil, sangat tidak signifikan ketika dibandingkan dengan Ebola. Oke, ini yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya temukan dari proses channeling, lalu bagaimana saya melakukan riset dari data yang ada secara online. Sampai di sini video ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like. Dan kamu juga bisa share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.